Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Permatasari dari kelas Sistem Informasi Reguler B. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan TOR atau Term of Reference pada implementasi Knowledge Management System pada sistem turbin generator dan boiler batubara project, studi kasus PT Rekayasa Industri Palembang. Latar belakang dibuatnya proyek ini ialah saat ini proyek berada pada fase commissioning yang merupakan tahapan yang paling penting sebelum dikatakan selesainya pembangunan suatu proyek, sehingga diperlukan perhatian lebih dalam maintenance setiap equipment yang ada pada fase kali ini. Kurang baiknya dalam manajemen pengetahuan, sehingga karyawan di lapangan harus mampu mencari solusi untuk menyelesaikannya. Solusi tersebut biasanya spontan dilakukan oleh para karyawan berdasarkan pengalaman ketika permasalahan sedang berlangsung. Selain itu, terjadinya mutasi, perpindahan karyawan dari satu proyek ke proyek lain, resign atau mengundurkan diri, serta sakit dapat menyebabkan knowledge yang dimiliki oleh setiap karyawan dapat berpindah ke tempat lain, sehingga diperlukan suatu pendokumentasian agar pengalaman-pengalaman baru dapat dengan mudah ditransfer dan dibagikan ke karyawan lain. Jadi penelitian ini diharapkan nantinya dapat menyelesaikan permasalahan dalam proses dokumentasi dan sharing knowledge mengenai permasalahan dalam maintenance equipment, steam turbine generator, dan boiler batubara project. Sehingga di sini penulis mengangkat judul yaitu Implementasi Knowledge Management System atau KMS pada Steam Turbine Generator atau STG dan Boiler Batubara Project pada studi kasus PT Rekayasa Industri Palembang. Tujuan proyek. Tujuan proyek ialah penulis ingin menerapkan metode case-based reasoning atau CBR pada pengembangan knowledge management system untuk membantu pendokumentasian dan pencarian mengenai solusi permasalahan dalam maintenance equipment yang ada pada steam turbine generator dan boiler batubara project pada PT Rekayasa Industri Palembang. Metode penelitian yang dipakai. Metode yang dipakai dalam pengembangan sistem informasi yaitu proses pengembangan sistemnya sesuai dengan metode knowledge management yang merujuk pada kerangka kerja knowledge management dan 10 step knowledge management roadmap yang dipaparkan oleh Tiwana pada tahun 1999. Untuk sasaran proyek, proyek ini ditujukan untuk karyawan dan orang yang terlibat di dalam PT Rekayasa Industri Palembang. Selanjutnya untuk manfaat proyek. Untuk manfaat proyek itu yang pertama, membantu PT Rekayasa Industri Palembang dalam proses pendokumentasian dan sharing knowledge yang mereka miliki khususnya untuk maintenance equipment yang ada pada steam turbine generator dan boiler batubara project PT Rekayasa Industri Palembang. Kemudian yang kedua, knowledge management system dapat dijadikan sebagai suatu media belajar atau learning bagi karyawan yang ada pada steam turbine generator dan boiler batubara project PT Rekayasa Industri Palembang. Selanjutnya yang ketiga, dapat mengelola suatu knowledge secara lebih baik dan terstruktur sehingga knowledge dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya estimasi biaya proyek. Berikut ini tabel estimasi anggaran proyek implementasi knowledge management system pada steam turbine generator dan boiler batubara project. Ini adalah tampilan dari tabel estimasi anggaran yang dipakai atau yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi implementasi knowledge management system pada steam turbine generator dan boiler batubara project, di mana total anggaran proyek yang dipakai ialah sebesar 27.115.000. Selanjutnya penjadwalan proyek. Ini adalah tabel penjadwalan proyek pada pengembangan sistem informasi yang telah saya buat.
di mana waktu yang dibutuhkan atau total durasi waktu pengerjaannya sebanyak 30 hari atau 1 bulan. Di mana pada tahap analisis dan persiapan infrastruktur knowledge management, pada tahap studi literatur itu memakan waktu sebanyak 2 hari, pada tahap analisis infrastruktur itu sebanyak 2 hari, kemudian pada analisis dan perancangan knowledge management system, di situ ada perancangan infrastruktur yang membutuhkan durasi waktu sebanyak 3 hari. Selanjutnya itu melakukan audit terhadap aset, waktu yang dibutuhkan sebanyak 3 hari. Selanjutnya melakukan rancangan tim, waktu yang dibutuhkan, yaitu durasi waktu yang dibutuhkan sebanyak 3 hari. Selanjutnya analisis knowledge management dan desain knowledge management, waktu yang dibutuhkan juga 3 hari berturut-turut. Selanjutnya pengembangan knowledge management, di mana pada interface knowledge management waktu yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2 hari. Kemudian pada implementasi dan pengujian knowledge management, durasi waktu yang dibutuhkan juga sebanyak 4 hari. Pada evaluasi knowledge management, yaitu evaluasi, waktu yang dibutuhkan ialah 3 hari. Maka total durasi waktu pengerjaannya sebanyak 30 hari. Selanjutnya, analisis biaya dan manfaat. Di mana rincian biaya dan manfaat, ada rincian biaya, ada rincian manfaat, ada total wujud, total tak wujud. Di mana pada rincian biaya, total biaya pada tahun ke-0 sebesar 21 juta. Total biaya pada tahun ke-1 sebesar 2 juta. Dan total biaya pada tahun kedua sebesar 2.500.000 dan pada tahun ketiga total biaya sebesar 2.800.000. Kemudian perincian manfaat. Nah, untuk perincian manfaat ini ada manfaat wujud dan manfaat wujud. Manfaat wujud di antara adanya pengurangan biaya operasional dan peningkatan efisiensi. Jadi total wujud pada tahun ke-1 sebesar 2.700.000, pada tahun kedua total wujud sebesar 3.400.000, dan pada tahun ketiga sebesar 4.200.000. Selanjutnya manfaat wujud. Manfaat wujud total wujud, rincian manfaat total tak wujud pada tahun ke-1 sebesar 7 juta, pada tahun kedua sebesar 10.200.000 dan pada tahun ketiga sebesar 4.500.000. Jadi total manfaat yang didapatkan pada tahun ke-1 itu sebesar 9.700.000, kemudian pada tahun kedua sebesar 13.600.000 dan pada tahun ketiga total manfaat yang didapatkan sebesar 18.700.000. Jadi offset atau selisih TM, total manfaat, dan TB, total wujud, total biaya pada tahun ke-1 sebesar 7.700.000, pada tahun kedua sebesar 11.100.000, dan pada tahun ketiga sebesar 15.900.000. Selanjutnya perhitungan analisis manfaat dan biaya. Analisis payback period. Perhitungan analisis payback period adalah sebagai berikut. Ini adalah perhitungan dari analisis payback period. Nah, untuk sisa yang didapatkan sebesar 0,16 tahun, di mana perhitungannya ialah 2.200.000, yaitu sisa biaya sistem pada tahun kedua dibagi dengan 13.300.000, yaitu sisa biaya sistem pada tahun ke-1 dikali dengan 1 tahun atau 12 bulan yang menghasilkan 0,16 tahun. Sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua adalah 2,16 tahun. Nah, dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,16 tahun, yang berarti bahwa
Pada tahun ketiga, perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Nah, selanjutnya itu analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Nah, ini adalah perhitungan dari ROI yang menghasilkan total biaya sebesar 2.028.300, sedangkan total manfaat yang didapatkan sebesar 42 juta. Maka dari perhitungan ini menghasilkan hasil yaitu 48,41%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 48,41% dari biaya pengembangannya. Sehingga sistem ini dapat dikatakan layak digunakan bagi perusahaan ini. Selanjutnya analisis net present value atau NPV. Nah, ini adalah perhitungan dari NPV atau analisis net present value di mana hasil yang didapatkan ialah sebesar 4.354.977. Nah, dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga bila sistem ini diterapkan adalah sebesar 4.354.977 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Nah, selanjutnya ini metode tingkat pengembangan internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses atau selisih yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Nah, pada I1 yaitu sebesar 15%, dari perhitungan sebelumnya didapatkan NPV 1 sebesar 4.543.354,97, yaitu nilai NPV-nya positif. Maka I2 yaitu sebesar 20%, maka dari perhitungannya mendapatkan nilai NPV sebesar NPV 2-nya sebesar 2.326.388,89, yaitu nilai NPV positif. Maka perhitungan IRR-nya mendapatkan hasil akhir sebesar 16,02%. Artinya jika IRR 16,02% dapatkan, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 16,02% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Karena 16,02% ini tadi lebih besar dari 15%. Baiklah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon ampun. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.